Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, bagi Anda yang ingin berkonsultasi atau mendaftar untuk mendapatkan bantuan ruqyah, silakan isi format berikut ini: nama pasien, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat lengkap, serta keluhannya. Silakan dijelaskan. Kemudian jelaskan keperluannya, apakah minta nasihat, mendaftar ruqyah online, mendaftar ruqyah tatap muka di Pontianak, mendaftar ruqyah grup pasien Jakarta, atau ingin mengundang saya secara pribadi ke rumah Anda, terutama pasien yang berada di luar kota Pontianak. Lalu kirim melalui chat ke nomor WhatsApp berikut ini. Pemirsa, hari ini saya menuju rumah pasien yang berada di Pontianak Selatan. Dia adalah seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi di kota Pontianak. Keluhan yang disampaikan kepada saya adalah sering mimpi bertemu laki-laki, dan kadang di dalam mimpi itu mereka bersetubuh. Selain itu, pasien mengalami sejumlah keluhan. Oleh sebab itu, dia ingin membersihkan dirinya dengan ruqyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deg-degan ya? Deg-degan, saya deg-degan. Ini siapanya? Kakak. Kakak, ini sepupu. adik sepupu. Berapa saudara? 3. 3. Rati yang keberapa? Yang bungsu. Bungsu. Coba diceritakan lagi bagaimana keluhannya. Keluhannya tuh dok sering mimpi sungai, cuman udah lama nggak mimpi lagi. Terakhir Januari. Januari tahun ini? Iya. Itu pertama kali? Enggak, dari udah mungkin 2 tahun yang lalu mimpi sungainya. 2 tahun yang lalu. Tapi berulang terus, kayak berlanjut gitu dok. Sering mimpi sungai itu ya? Yang mimpinya tuh pertama kayak genangan air, terus tiba-tiba nanti misalnya seminggu depan mimpi nih, terus kayak banjir selutut, terus banjir makin tinggi gitu air. Iya, temanya air ya? Terus sering mimpi ular, dikejar ular, ngebunuh ular. Pokoknya mimpi tentang ular, mimpi hantu. Sejak 2 tahun yang lalu? Kalau mimpi ular, lupa sih dok tepatnya udah berapa lama, cuman ya udah lama. Sesering apa mimpi buruknya? Setiap malam? Hampir setiap malam? Enggak setiap malam. Seminggu tuh berapa kali gitu? Enggak, kayak misalnya bulan ini mimpi, nah mungkin dalam sebulan tuh bisa 2 kali gitu dok. Oh. Enggak yang tiap malam berlanjut gitu, enggak. Oke, jarang berarti. Kalau itu hitungannya jarang. Sering mimpi ini dok, gimana? Mimpi bersetubuh gitu dok. Itu sejak kapan? Itu mungkin baru setahun kali dok. Dalam setahun ini? Iya. Nah kalau mimpi bersetubuh itu kemarin juga masih mimpi dok. Kalau yang sungai itu nggak yang sering. Nah kalau ular juga nggak terlalu sering. Tinggalnya di sini? Di sini tuh baru SMA pindah ke sini dok. Sekarang saya ke kuliah. Aslinya saya di Ketapang, Kendawang. Aslinya dari Ketapang? Iya. Ini rumah siapa? Rumah sendiri, rumah orang tua. Kuliah sejak 2 tahun itu ya? Saya pindah ke sini sih. SMA kuliahnya. Oh. Udah berapa tahun sih? Udah 4 tahun. 4 tahun. Umurnya berapa? 22 ya? Iya. Dari umur 8, berapa? 2 tahun yang lalu, dari umur 20-an ya? Udah kuliah berarti ya? 7 tahun, dari 2015 ya. Saya juga dulu ninggalin sholat bertahun-tahun dok. Kenapa? Pindah? Mana saja dok. Oh, bukan pindah agama. Sekarang udah mulai sholat lagi, alhamdulillah. Kapan mulai sholat lagi? Tahun ini sih dok. Januari ini? Apa sih? Kalau saya ngelihatnya awalnya sih Februarian. Februari ini. Oke. Nah, setelah sholat itu apakah mimpi bersetubuhnya masih terjadi? Udah enggak, tapi kalau misalnya saya tidur nggak baca doa itu ada dok. Meninggalkan sholat udah berapa tadi? Sejak kapan? Lama dia
pokoknya dari balai itu kan, sedangkan kita udah wajib dok. Nah, Itu enggak sholat Iya. sampai umur 22 ini ya. Februari ini baru mulai sholat. Alhamdulillah Allah berikan hidayah taufik untuk sholat, oke? Nah setelah sholat ini, selama menjalankan sholat, mimpi bersetubuh itu masih, tapi kalau lupa baca doa. Iya. Kalau mimpi airnya, Mimpi airnya sekarang udah enggak. ya udah pulang aja saya. Udah sholat nih, enggak pernah mimpi buruk lagi. Iya. Udah doa, enggak pernah mimpi buruk lagi. Iya. Ya udahlah pulang lah saya nih. Masalahnya sholat itu berarti. Ya udah, lagi. Itu mimpinya apalagi? Saya lupa nih, saya enggak baca lagi. Tadi sempat saya baca sekilas tuh lupa saya. Ini keluhan yang di chat. Ada lagi? Dulu sih katanya kan kayak Uyuk tuh ada ilmu gitu dok. Siapa? Uyuk. Buyut itu apa? Buyut. Buyut. Iya. Ibunya nenek. Ah. Ibunya nenek. Itu katanya ada ilmu. Orang Ketapang asli. Iya, orang pertama Kendawangan di dalamnya lagi. Ya orang sakti lah ya. Iya. Apalagi? Bisa mengetahui masa depan? Enggak. Dia bisa ngelihat makhluk. Iya, dia kadang tuh ngeliat gitu dok, tapi enggak yang nampak sering tiap hari itu enggak. Dulu mama ini kan ngelihat di Itu kamar. itu tuh enggak tahu antara ngeliat atau mimpi, lupa. Di rumah ini? Soalnya pas tidur. Kalau berada di suatu tempat, kalau di situ ada jinnya bisa merasakan? Enggak. Sekarang apa yang dirasakan? Enggak ada. Takut aja deg-degan gitu. Kakak nih ada keluhan enggak? Enggak sih dokter, alhamdulillah. Maksudnya entah siapa tahu bisa ngelihat juga gitu kan? Enggak ya? Nando gimana? Alhamdulillah. Enggak. Enggak. Jadi rukyahnya nih buat apa nih? Buat mana tahu ada Oh, jin siapa gitu. tahu ada jin gitu ya. Sudah, oke, ya udah. Kuliahnya di sini, Iya di di Untan. Oke. Ada lagi yang perlu saya tahu? Udah sih dok. Ada tambahan? Dulu sih dia pernah sering kesurupan. Dulu waktu SMP. SMP. Tapi udah enggak, waktu itu berobat tapi kayak bukan ustadz, kayaknya dukun gitu. Nah sejak itu udah enggak pernah lagi. Kapan itu? SMP. Jadi di SMP itu bukan cuma saya, tapi satu SMP itu kesurupan dok. Mau apa dia? Enggak tahu. Cuma masuk aja gitu. Dia gangguannya enggak pernah. Ganggu aja, tahu. bukan minta tumbal gitu. Enggak. Ketapang. Oke, ya udah. Maaf ya, bukan rasis ya. Ya itu bukan rahasia lah ya. Kita kalau di Kalimantan Barat tuh udah tahu lah daerah Ketapang gitu kan. Ketapang, Paloh ya kan. Udah tahu lah. Bukan maksudnya menghina, bukan. Ya udah, mari kita mulai. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Bismillahi arqiq min kulli syai'i yu'dik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfik. Bismillahi arqiq. Bismillahi arqiq min kulli syai'i yu'dik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfik. Bismillahi arqiq. Bismillahi arqiq min kulli syai'i yu'dik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfik. Bismillahi arqiq. Bismillahi arqiq min kulli syai'i yu'dik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfik. Bismillahi arqiq. Bismillahi arqiq min kulli syai'i yu'dik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfik. Bismillahi arqiq. Bismillahi arqiq min kulli syai'i yu'dik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfik. Bismillahi arqiq. Ada rasakan sesuatu? Kayak sedih dok. Kenapa?
Nggak tahu, sedih kayak mau nangis. Apakah sedih karena takut berpisah? Nggak tahu, sedih aja Nggak kayak tahu. mau nangis. Ada rasa panas di badannya? Enggak, mau nangis aja. Ada rasa sesuatu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Apabila ada jin yang terikat perjanjian dengan nenek datuk yang sekarang turun mengikuti, mendampingi, yang mengganggu, yang menyesatkan, yang menghalangi solat, menghalangi ibadah, yang membisikkan was-was, yang memberi mimpi buruk, hari ini atas izin Allah kami memutuskan ikatan dengan kalian. Kalau kamu ada di badan ini, silakan pergi, silakan keluar. Keluar dari badan ini demi taat kepada Allah. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Bara'atun minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtum minal musyrikin. Kamu penjaganya? Hah? Kamu penjaganya? Dari buyut? Hah? Bara'atun minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtum minal musyrikin. Apa yang terjadi? Nggak tahu. Tadi waktu saya nanya-nanya itu masih dengar? Masih. Tapi nggak tahu, kayak nggak, pokoknya dengar dok, tapi kayak sedih aja. Sekarang masih sedih? Masih. Apa yang ada dalam pikirannya? Jangan usir aku, Nggak ada. kita akan berpisah. Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada apa-apa. Ada rasa panas di badannya? Kayak berat gitu dok di belakang. Ada rasa panas nggak? Enggak, Berat ya? berat. Tadi masih sadar ya waktu mejam gitu? Dengar sih dok. Tadi nutup mata kan? Nangis, Iya. waktu nangis? Ada nampak gambaran sesuatu? Enggak. Oke. Mungkin gambaran rumah nenek atau kampung atau siapa Uyut ya? Enggak ketemu kali ya? Enggak ketemu. Oke, kita lanjutkan. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Bara'atun minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtum minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bara'atun minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtum minal musyrikin. 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 Silakan pergi kalau kamu adalah penjaga yang turun dari nenek datuk. Pergi, tidak usah lagi ngikut ke anak ini. Silakan pergi, silakan keluar.
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Tolong tepukkan pundaknya. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Dorong dari pinggangnya ke atas. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Tepuk pundak kanannya gini. Ya. Keluar yang ada di pundak kanan. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Turun ke bawah sikit. Lagi turun lagi. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Pundak kirinya. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Dorong lagi. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Tepuk kepalanya, tengah-tengahnya. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله. Agak kuat. إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Keluar yang ada di kepala, keluar lewat mulut, keluar lewat mulut. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Sekarang di keningnya agak turun. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Urutnya, tengkuknya diurut. Iya. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Keluar yang tertahan di leher, keluar yang tersangkut di leher, keluar yang tertahan di dada, keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa, keluar yang bersarang di perut, yang bersarang di lambung, yang bersarang di perut, keluar lewat mulut. Keluar. Dorong lagi. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Keluar yang bersarang di rahim, keluar yang bersarang di rahim, keluar yang bersarang di kemaluan, keluar yang bersarang di perut, yang bersarang di lambung. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Oke, cukup. Capek dia. Minum dulu, silakan. Apa yang dirasakan sekarang? Kayak lebih ringan gitu kok badannya. Alhamdulillah. Pandangannya jadi lebih terang? Iya, kayak jelas, kayak lebih terang gitu, Dok. Wah. Rasanya bahagia sekarang? Kayak plong gitu. Kayak plong, oke. Bahagia pula. Plong maksudnya. Iya. Nggak sedih lagi? Udah enggak. Masih ada rasa berat? Masih kayak di tengkuk, Dok. Oke. Apa lagi yang dirasakan? Agak pusing. Pusing itu maksudnya berat kah? Iya, berat gitu, Dok. Di sebelah mana yang terasa berat? Di tengah. Di tengah-tengah. Coba lagi. Di tengkuk sama di tengah-tengah. Ada darah enggak? Enggak, Kak. Nggak ada. Air liur aja. Ya sama tadi yang dimakan. Oh, keluar juga. Oke, bantu saya lagi. Ada rasakan sesuatu enggak, kakak nih? Alhamdulillah. Hati-hati, bantu saya.
Oke, kita lanjutkan. Bara'atun minal, tepukan tengkuknya. Bara'atun minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi إلى الذين أحدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. Dorong lagi. Bara'atun minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtum minal musyrikin. Keluar yang ada di kepala. Keluar yang ada di kepala. Turun ke mulut lalu keluar. Turun ke mulut lalu keluar. Usap kepalanya gitu. Gitu. Iya benar. Iya benar. Alhamdulillah. Fasubhanalladzi biyadihi. Ya, keluar yang di kepala, keluar yang di kepala. Ya, keluar. Ya, keluar yang tertahan di leher, keluar lewat mulut. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Hilang. Di kepala udah hilang dok. Alhamdulillah. Tengkuknya Udah hilang juga. alhamdulillah. Udah hilang dok. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Allah mudahkan. Saya nunggu tadi itu, saya kira dia mau kesurupan. Kita mau ngomong. Saya kira mau ngomong kan, saya tunggu, rupanya enggak. Udahlah, kalau enggak udahlah, keluarkan ya. Yang penting keluar kan. Udah nih dok. Benar nggak nih? Udah sih nggak ada ngerasa. Alhamdulillah. Kalau masih ada yang dirasa diomongin sekalian. Enggak sih, udah ringan. Ringan. Iya. Kita cek lagi ya. Iya. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. Ada rasakan sesuatu? Enggak. Alhamdulillah. Saya rasa udah hilang insyaallah. Alhamdulillah. Saya kira takut gimana tadi. Dia bakal ngamuk. Alhamdulillah, Allah mudahkan. Tidak sampai itu, reaksinya muntah aja. Ada nggak merasa kayak gumpalan udara besar sekali pas dia mau keluar tuh nyangkut Tadi kayak di dada gitu dok. di dada? Iya. Tapi pas tadi yang udah dipukul di kepala sama digituin tuh udah ringan gitu. Ada berapa lah rasanya? Nggak tahu. Yang kayak gumpalan Sering nyangkut. gumpalan besar. Kayak 4 atau 5 gitu dok. Sekitar itulah ya. Sekitar itu tadi rasanya. Dalam itu ya. Ya udahlah pokoknya udah. Ya sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai lah nih filmnya nih. The Story of Dr. Indra. Kira tadi bakal ngamuk. Ini mau di blur apa enggak? Blur ada dok. Tetap di blur. Padahal enggak jadi gitu kan. Yang aneh-aneh. Siapa tahu di follow Instagramnya nanti sama yang nonton. Kakak nih bisa jadi asisten saya nih. Hah? Mau belajar ruqyah enggak? Saya dok. Oke ya. Mantap ininya. Biasa keluarga pasien tuh kalau saya tuh tepuk kan. Dia nepuk ya karena memang belum tahu kan, memang bukan ini. Nepuknya tuh salah gitu kan, enggak seperti yang saya inginkan. Ini tadi sekali aja cara ngusapnya tadi seperti itu. Mau enggak belajar setahun lah. Setahun belajar terus saya kasih pasien. Iya benar, kayak gitu kan. Habis belajar ya dipraktekkan kan.
setahun belajar harus si pasien. Kita butuh ini peruqyah perempuan. Tapi resiko tanggung sendiri ya. Ini. Iya, itu makanya. Makanya peruqyah perempuan itu sedikit. Ada, tapi sedikit. Maksudnya relatif sedikit dibandingkan laki-laki. Karena itu misalnya susah ya kalau perempuan, misalnya dia meruqyah kemana gitu kan, dia kan harus bawa mahram, pergi bawa mahram. Apalagi kalau sudah berkeluarga, ya udah nggak bisa, susah. Jadi makanya peruqyah itu banyak laki-laki. Laki-laki sih mau kemana-mana bebas. Cuman kadang pasien tuh dia perlu peruqyah wanita gitu, pasien perempuan maksudnya. Tapi bisa diakali istilah, bisa diantisipasi lah. Ada hal-hal yang kita perlu perempuan sama perempuan gitu. Tapi kalau ndak ada ya udah kita cari cara yang insya Allah bisa diterima syariat gitu. Nah, kayak tadi misalnya kan tepuk. Kalau misalnya ndak ada keluarganya nih. Misalnya nih. Ya terpaksa saya kan. Saya biasa ya pakai sarung tangan atau pakai botol tuh. Kalau pernah lihat video saya lah, pakai botol itu. Kayak gitulah. Alhamdulillah. Pertama, kalau dari ceritanya itu waktu dari mimpi ya. Kalau datang dalam mimpi terus bersenang-senang, datangi laki-laki. Itu apakah dia itu laki-laki yang kita kenal, misalnya bapak, misalnya adik, misalnya sepupu, misalnya paman, pokoknya laki-laki yang kita kenal. Atau laki-laki yang tidak kita kenal. Misalnya bintang film yang kita idolakan misalnya, atau orang yang buruk sekali, laki-laki tapi jelek misalnya. Nah, itu dia datang dalam mimpi, ngajak berhubungan, nah itu adalah jin. Dia itu gangguan yang dia berikan waktu kita tidur ya. Ya di antaranya itu gangguan, dia melakukan agresi secara seksual. Kalau mimpi diserang ular, mimpi dikejar setan, itu pasti mau nyakiti, mau nyelakai gitu ya. Diserang itulah, kita tuh diserang waktu tidur dalam mimpi gitu. Jadi pas kita bangun tuh rasanya tuh enggak berenergi, rasanya itu gelisah karena mental kita itu sudah dikacaukan ketika kita tidur tadi malam. Makanya kalau orang yang sedang mengalami gangguan jin, dia hampir setiap malam mimpi buruk. Nah, ketika dia bangun pagi, bukannya segar, badan rasanya remuk, capek gitu. Kayak habis olahraga, padahal saya ini baru bangun tidur katanya. Harusnya kan bangun tidur segar kan, apalagi tidur awal bangun tidurnya segar. Tapi karena diberi mimpi buruk, takut, gelisah, bangun tidur ya ndak enak gitu. Nah, kalau sering mimpi diajak berhubungan, yang jelas ya itu biasanya jin. Tapi motifnya ngapa dia begitu? Apakah itu dikatakan jin pencinta misalnya kan? Ya tidak bisa dipastikan sih. Karena ada riwayat kayak tadi tuh buyut ada yang jadi orang sakti bisa ngobatin kan. Jadi kan kita takut nih, siapa tahu jinnya turun ke saya gitu kan. Nah, kalau misalnya misalnya jin dari buyut itu ya, jin kesaktian tuh ngikut. Nah, dia akan mengganggu tuh. Kalau tidur dibikin mimpi buruk, waktu bangun, kayak terjaga waktu siang ini, kita dibikin mudah emosi, dibikin malas ibadah, dibikin suka bermaksiat. Itulah gangguan-gangguannya. Waktu tidur kita dikasih mimpi buruk. Salah satunya mimpi berhubungan. Itu. Jadi iya makanya sering mimpi berhubungan itu masuk dalam kategori, dalam klasifikasi mimpi buruk. Mimpi buruk kok sering, berarti dia sedang diganggu oleh jin gitu. Kok jinnya ganggu dia? Oh, mungkin karena dia. Nah, ini kenapa jin ini yang ganggu dia? Kenapa dia sering mimpi hubungan badan? Kenapa sering emosi? Kenapa malas ibadah? Kenapa jin yang mengganggu dia? Sebabnya itu bisa karena sihir. Jinnya ini dikirim oleh tukang sihir lewat sihir misalnya ya.
Ini kemungkinan-kemungkinannya. Mungkin dari leluhur yang tadi itu. Mungkin tidak itu jin yang hidup bebas, yang tidak ada sangkut paut dengan sihir atau jin nasab, tapi suka tanda kutip ya, cinta gitu kata sama dia. Mungkin aja, mungkin. Makanya tadi itu waktu saya bacakan ruqyah, nangis kan? Kalau pasien itu nangis, kemudian dia merasa badannya panas, seluruh badannya itu panas, kayak uap panas gitu. Ini dua ini ciri khas sihir. Tidak ada panas. Tadi tidak ada panas kan? Ini ciri khas sihir. Jadi kalau orang itu ada sihir di badannya, ketika dibacakan ruqyah itu biasanya badannya rasa panas. Itu tandanya sihirnya terbakar. Terbakar dengan bacaan ruqyah itu atas izin Allah. Yaitu petanda baik ya. Biasanya pasiennya keringetan. Pasiennya itu ruqyahnya di ruangan ber-AC dingin, tapi dia keringetan pas dibacakan tuh. Ya dok, saya keringetan katanya. Padahal ini dingin ya katanya. Saya rasa panas di punggung nih terutama. Nah, itu. Yang kedua, menangis tanpa sebab. Nangis. Kenapa nangis, Bu? Nggak tahu nih, Dok. Ini kok sedih benar dengar ini. Ya, itu ya. Itu tanda sihir. Nah, ada juga kalau jin nasab, kalau terutama yang ngikut dari kecil, udah lama ngikut nih. Waktu di ruqyah itu biasanya dia nangis juga. Nah, bedanya kalau nangis yang jin nasab tuh biasanya pasiennya itu ada kayak pikiran kehilangan sesuatu. Kayak misalnya HP kita hilang misalnya itu kan, sedih rasanya, ada yang hilang gitu. Atau hilang atau perasaan takut berpisah. Nah, itu. Jadi kayak sedih terus takut, tapi nggak tahu takut apa. Tapi nggak tahu takut apa ya. Nah, itu. Makanya tadi saya konfirmasi takut kenapa, nangis kenapa, apa yang ada di pikirannya. Maksud saya tuh itu. Tapi ndak ada juga ini kan, rasa panas gitu ya. Nah itu. Kalau jin nasab tuh itu biasanya takut berpisah. Kalau dia kesurupan, biasa sebagian pasien yang ada jin nasab itu ketika kesurupan, dia bilang gini, misalnya kesurupan nih, nanti siapa yang jaga anak ini? Aku udah lama ngikut dia dari kecil. Dia ini sering diserang orang. Aku yang melindunginya. Nanti kalau aku pergi, siapa yang nah, itu biasanya. Kalau jin yang jatuh cinta, saya pernah loh ini. Saya meruqyah dulu. Ini jarang saya ketemu, tapi ada. Jadi ceritanya tuh, Mbak ini sudah 3 bulan orang tuanya itu ngelihat ada perubahan sikap. Nah ini tiba-tiba perubahan sikap, perubahan psikis ya, yang aneh, yang tiba-tiba gitu. Dia itu jadi sering mengurung diri di kamar, jarang keluar kalau makan. Oke, makasih. Keluar paling makan terus masuk lagi kamar. Diajak ngobrol tuh enggak mau. Kalau orang tua kumpul enggak mau. Lalu orang tuanya kan aneh kan. Jadi ditanya, "Kamu kenapa? Kamu sakit atau kamu ada masalah?" Maksudnya kalau ada masalah ya ceritalah gitu kan. Siapa tahu orang tua bisa bantu gitu. Dia enggak. Yang kedua, dia jadi kasar. Nih, 3 bulan ini nih berubah, enggak tahu ada apa. Kenapa? Berubah kasar. Yang ketiga, dia itu sepengetahuan dan sepenglihatan orang tuanya jadi lalai sholat. Sholatnya itu enggak tahu, saya lupa waktu itu apa dia enggak sholat selama 3 bulan itu, atau bahasa ibunya itu ini sholatnya itu bolong-bolong gitulah. Ya gitulah kira-kira ya. Berarti mungkin ada sholatnya gitu ya. Enggak tahu tuh. Ini cerita orang tuanya. Lalu karena aneh, orang tuanya minta tolong saya ruqyah. Jadi diruqyah lah. Waktu saya ruqyah, orang tuh kesurupan. Terus saya tanya, "Kamu siapa?" saya bilang. Dia enggak mau jawab. "Kenapa kamu ada di badan ini?" Saya kan tanya, "Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa?" Misalnya dia langsung bilang, "Aku disuruh," misalnya kan. "Aku disuruh tuanku," misalnya. Nah, itu ya. Tapi enggak langsung kita tangkap, langsung percaya gitu ya. Oh, disuruhan orang nih, langsung kita bilang kalau, "Wah, ibu ini disuruh orang nih, Bu." Belum tentu juga gitu. Kita kan menginterogasi ya. Menginterogasi itu artinya menggali aja informasi.
Karena dia tidak jawab, terus saya tanya, kenapa kamu ada di badan ini? Dia bilang, aku suka. Aku suka. Nah, kalau orang kesurupan, terus jinnya bilang, aku suka sama anak ini, atau aku suka sama perempuan ini, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, itu jin yang dikirim oleh dukun atas permintaan seseorang yang cintanya ditolak oleh perempuan ini. Nah, misalnya dia datang ke saya nih, Dokter Indra, misalnya saya dukun nih, Dokter Indra, saya tuh ada cewek tuh udah berkali-kali ditolak sama dia. Sampai terakhir tuh, saya itu udah serius, saya mau ngajak nikah, enggak pacaran-pacaran. Ditolaknya. Terus dia menghina saya katanya. Saya tak terima. Bikin dia biar dia enggak bisa menikah. Kalaupun dia mau menikah, kecuali dia menikah dengan saya. Oke, kata saya. Nah, jin saya udah dengar nih permintaannya. Nah, dia kan minta saya minta foto misalnya atau nama sama tanggal lahir. Itu untuk media sihirnya. Nah, dah saya buat ritual, terus jin saya pergi. Nah, pergi jinnya tuh. Pergi, kalau Allah izinkan masuk sihirnya masuk. Nah, mulailah dia mengerjakan tugasnya. Pertama, dibikinnya emosi. Emosi, mudah emosi ya. Hal sepele emosi. Yang kedua, diganggunya ibadahnya. Supaya dia bisa leluasa mengganggu perempuan ini, orang ini. Karena kalau orang itu beribadah, ibadah wajib atau ibadah sunnah, itu bisa membuat mereka panas ya. Badannya itu panas bagi jin gitu ya. Wallahu a'lam. Apalagi kalau orang itu banyak berzikir, itu menjauhkan syaitan dari dia secara umum. Makanya diganggunya itu ibadahnya. Kemudian dibikin suka bermaksiat, terutama maksiat yang ke arah-arah seksual gitu ya. Kemudian kalau malam dibikin mimpi buruk. Nah, salah satunya bisa aja mimpi seksual. Waktu ditanya, siapa kamu? Kamu apa yang kamu lakukan kepada orang ini? Kenapa kamu ada di badannya? Aku suka. Maksudnya dia itu merepresentasikan maksud dari orang ya, orang yang datang ke dukunnya itu gitu. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, itu benar-benar jinnya suka. Memang dia suka. Nah, tapi suka ini tanda kutip ya. Bukan kayak kita manusia suka cinta ya. Yuk aku sayang sama kamu, ayo kita nikah misalnya itu. Kalau jin tuh kalau dia bilang aku cinta atau aku suka dengan ini, itu bukan seperti kita. Dia itu lebih ke agresi. Kayak penjajah gitu. Penjajah dieksploitasi, diambil gitu kan. Dimiliki. Nah, enggak boleh. Nah, dia itu sebenarnya melakukan agresi secara seksual karena suatu sebab. Nah, setelah dia atas izin Allah dia bisa ada di badan orang itu, lalu dia itu akan posesif. Setiap laki-laki yang mau datang pasti dia cegah. Jadi seolah-olah nanti lama-lama nih perempuan ini nih lama nikahnya, udah umur tambah tahun-tahun enggak nikah-nikah, dihalangin sama jinnya. Caranya itu aneh. Misalnya ada laki-laki suka atau dia suka, udah mau ke arah pernikahan, misalnya mau lamaran, misalnya tiba-tiba hilang tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba berubah pikiran. Nah, itu aneh, dia pokoknya aneh. Bukan hal yang sifatnya logis. Misalnya ada suatu percekcokan terus bubar atau batal, itu sih wajar kan. Ini enggak ada apa-apa, tiba-tiba hilang. Udah berapa kali nih mau coba nikah, gagal terus misalnya. Tanpa sebab yang jelas misalnya. Nah, itu dihalangi karena dia posesif. Nah, di awal-awal biasanya kalau jin jatuh cinta itu dia keras. Jadi waktu dia mau diusir sama peruqyah, dia melawan, keras dia. Jadi melawan. Jadi dia agresif gitu. Nanti kalau dia udah dilemahkan dengan bacaan Quran atau izin Allah, dia mulai pakai strategi yang kedua, memelas. Nangis, jangan pisahkan aku. Nah, gitulah. Kalau peruqyahnya enggak teguh hatinya, udahlah, iyalah yang penting kamu enggak usah ganggu. Udah kalah itu. Itu. Kalau jin pencinta tuh kayak gitu. Ini yang pengalaman saya ya. Mungkin kalau peruqyah lain ceritanya beda mungkin. Ini pengalaman saya tuh kayak gitu. Nah, itu. Dan orang itu tidak punya riwayat silsilah yang punya ilmu kesaktian atau ilmu perdukunan. Ya, jadi kalau
di silsilahnya ada seperti tadi itu kan, Uyut nih orang sakti misalnya, atau Uyut nih bisa ngobatin orang, atau Uyut nih dulu jadi dukun, seingat kami cerita nenek, cerita mama misalnya kan. Nah kalau seperti itu lalu ada jin di anak cucunya, yang pertama, kalau saya ya, mohon maaf, ini saya tidak bicara seluruh peruqyah, mungkin mereka punya metode berbeda, pendekatan yang berbeda. Kalau saya, asesmen saya ini pertama yang saya curigai ini dari leluhur dulu, dari leluhur nih. Nah kalau dari leluhur, jin nasab yang dikenal jin nasab itu, kalau dia kesurupan, biasanya ya pada umumnya ngakunya penjaga, atau ngakunya datuk aku, datuk dia, ini cucu aku. Wah. Kalau orang ini kadang-kadang orang tuh kan karena tidak paham akidahnya ya, dikiranya, disangkanya yang masuk ke cucu nih ruhnya, arwah wujudnya itu gitu kan. Padahal itu jin. Jadi wujudnya sudah meninggal, jin yang dulu menjadi pembantu dia dalam kurung kodam. Ini kan masih hidup nih jinnya nih. Jinnya kan berumur panjang kan jin tuh. Dia turun sampai ke anak cucu. Sampailah ke pasien yang saya ruqyah itu gitu. Gitu ceritanya. Biasanya kalau dia itu ada juga yang agresif, ada. Enggak mau enggak mau diusir. Ada juga tuh. Aku penjaga katanya, aku udah lama di sini, aku yang melindungi dia. Kau jangan ikut campur, jangan coba-coba ngusir aku, gitulah. Jadi ngelawan, kalau ruqyah itu ngelawan. Kalau dia udah kalah, ya udah gitu. Misalnya kita ajak masuk Islam, terus kita dakwahkan lah, yang sederhana aja kan. Tujuan dia diciptakan itu apa, nanti bagaimana itu. Nah itu biasanya dia pergi-pergi aja. Ada sih yang kayak model drama-drama itu ada juga. Baik-baik ya cuy ya, masih gitu. Itu dalam hati saya, udah dibongkar dia siapa, masih bilang cucu lagi. Baik-baik ya cuy ya, datuk pergi ya, kasihan ya aku, gitulah ya. Kadang tuh ada yang kayak gitu, biasanya ada yang langsung keluar. Nah kayak gini ini kan enggak sempat kesurupan ya, enggak sempat kesurupan. Terus kalau keluar gini gimana Dok? Enggak tahu. Biasanya Ada kemungkinan masuk lagi enggak? Kalau pertanyaannya kayak gitu, mungkin aja. Kalau kayak nggak jaga ibadah gitu kan. Nah itu, makanya pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana nih supaya jin itu maupun jin yang lain tidak hinggap ke badan kita kan? Nah gitu. Caranya dengan membentengi diri dengan ibadah. Ibadahnya itu ibadah itu secara keseluruhan ya. Tapi gini, jangan kita beribadah supaya dilindungi dari setan. Beribadah itu untuk Allah. Cuman memang ada ibadah tertentu yang kata Nabi fadilahnya itu, ya keutamanya itu, kalau itu kita amalkan, kita bisa mendapatkan perlindungan dari Allah, dari gangguan jin, dari sihir, dari penyakit ain, dari penyakit-penyakit medis ya, dari musibah, itu semuanya ada terkumpul dalam zikir pagi petang. Nah itu. Makanya kalau peruqyah syar'i itu setiap dia selesai meruqyah pasien pasti hampir pasti ya, amalan yang dianjurkannya adalah merutinkan zikir pagi petang. Kalau dia banyak waktu, dia menjelaskan macam kayak gini nih, dijelaskan. Kalau dia enggak punya banyak waktu, misalnya dia mau cepat pulang, ada pasien lagi misalnya kan, paling dia pesan, Pak, jaga sholat 5 waktu, amalkan zikir pagi sore dan yang lainnya. Pasti ada hampir pasti ya, selalu ada zikir pagi petang, karena disitulah perlindungan yang Allah berikan kepada kita itu. Jadi kayak gitu. Nah sholat itu wajib, itu pertama wajib ya, mau ada gangguan jin kah atau tidak itu wajib, mau kita sehat atau sakit kah itu wajib, mau kita malas atau rajin itu wajib. Namanya wajib itu harus dikerjakan. Tapi kalau tidak dikerjakan, efek ke hal yang sifatnya gangguan jin atau syaitan itu gimana? Nah itu kalau orang tidak sholat, seperti rumah ini ya, pintunya terbuka, jendelanya terbuka. Kita aja kalau malam maghrib kita tutup pintu kan, jendelanya tutup semua. Nabi yang suruh, karena pada waktu maghrib syaitan-syaitan itu keluar, menyebar. Nah ini ibaratnya rumah, pintunya blong, jendela blong, jadi mudah masuk keluar masuk itu istilahnya ya, kapan aja itu.
Jadi rentan rumah itu. Nah, makanya biar ditutup ya kita sholat. Tapi sholat itu tujuan utamanya karena Allah beribadah ya. Nah, kalau rumah itu sudah ditutup dengan ibadah itu, ibadah wajib, kita perlu pagar. Nah, pagarnya itu tuh dalam bentuk ibadah sunnah. Ini sekali lagi tolong garis bawahi, ini maksudnya dalam konsep perlindungan ya, bukan karena mendapat pahala, bukan karena mencari pahala, bukan. Maksudnya kalau ibadah tuh efeknya ke kita dalam perlindungan terhadap gangguan jin itu gimana sih? Nah itu. Nah ibadah sunnah itu terutama zikir. Nah, makanya zikir pagi sore, zikir mutlak, membaca Al-Quran, bersolawat. Nah itu zikir-zikir itu menjauhkan setan otomatis. Kalau orang itu lalai dari zikir, dia tidak berzikir, itu otomatis setan yang mengikuti dia, bersama dia, auto. Kalau kita zikir, setannya auto pergi. Kalau kita lalai dari zikir, setan itu auto datang, auto ngikut. Apakah dia masuk ke badan kita, tinggal di badan kita atau tidak. Nah kayak tadi tuh, waktu dibacakan ruqyah, sininya rasa berat, itu tanda ada jin di badannya. Ada jin. Berarti dia di pundak kah? Mungkin aja. Karena biasa kalau jin ada di badan seorang itu, tempatnya itu di segitiga ini nih. Nih, belakang kepala nih sama pundak. Antara itu, ya kan? Atau dia bersarang di lambung. Atau bersarang di pinggang, atau ada yang di kemaluan, ada yang di rahim itu. Tapi yang umum tuh di sini. Makanya waktu di ruqyah, sininya jadi berat. Atau kalau nonton video ruqyah tuh ngapa ya? Kok saya nonton nih kepala saya jadi berat, sini berat misalnya. Itu ada jin berarti di badannya. Yang kedua, ketika mendengarkan ruqyah terasa sesak. Berada nih sesak rasanya. Jantung berdebar-debar, enggak tahan denger nih, enggak tahan. Itu tanda ada jin di badan kita. Atau ketika dibacakan ruqyah merinding. Diam gini kan merinding. Ini merinding. Atau ada yang seperti yang bergerak-gerak. Berjalan-jalan, pinggang berjalan ke perut, berjalan ke sini. Nah, itu tanda ada jin. Waktu mendengar ruqyah ya, bukan di luar ruqyah. Terus kalau mau kesurupan itu jelas berarti ada jin di badannya ya. Kalau mau kesurupan tuh tandanya, tadi ingin berat nih. Pas dibacakan berat, makin berat. Terus lama-lama tuh di kepala nih rasanya kayak membesar, kayak ngembang. Nanti ke leher turun jadi dari kepala, leher, pundak ini udah mulai ngembang. Habis itu hilang kesadaran. Nah, tapi masih dengar. Saya dengar suara dokter, tapi kecil, kayak jauh katanya. Dokter tuh kayak jauh suaranya katanya. Tapi saya masih dengar katanya. Nah, terus yang ngomong nih dok, bukan saya katanya. Saya enggak bisa ngendalikan katanya. Yang ngomong tuh bukan saya. Yang tadi ucapkan syahadat tuh bukan saya katanya. Itu kesurupan setengah sadar. Ini pasien yang cerita ya. Waktu yang setengah sadar tuh ngembang, badan saya ini dok kayak besar katanya. Sampai mana bu? Sampai sini ya katanya, dari kepala sampai sini katanya. Ada pasien tuh dari sini sampai sini katanya ya. Kalau yang sadar, yang kesurupan total itu dia tidak ingat apa-apa. Kalau jinnya wujudnya harimau, ya jadi harimau. Wujudnya buaya jadi buaya, wujudnya ular jadi ular. Kuntilanak jadi kuntilanak, ketawa. Pas dia udah sadar, tiba-tiba tadi dia duduk sini, tiba-tiba udah kemana-mana situ misalnya kan. Pas dia sadar tuh, langsung dia kayak bingung dia. Ngapa bang katanya? Ngapa bang? Itu. Nggak ingat. Tadi yang diingat terakhir apa? Waktu dokter baca itu kepala saya sakit, pas saya majam nih sakit, terus kayak ada sinar warna ungu. Dekat, terus saya nggak ingat katanya. Ada pasien bilang gitu, saya tanya. Ada yang lihat cahaya putih katanya. Dia kan majam tuh. Sakit kepala nih, rasa besar nih. Kepala saya nih dok kayak besar. Tiba-tiba dalam pandangan saya ada cahaya putih. Makin besar, makin dekat katanya. Habis itu saya hilang. Nggak sadar katanya. Kayak tidur katanya. Itu. Ada yang kayak gitu. Jadi alhamdulillah kayak gini kan. Nggak ada kesurupan. Alhamdulillah pergilah. Itu jinnya pergi kemana dok? Ya enggak tahu. Ya balik ke alamnya lah pokoknya. Wallahu a'lam. Mungkin enggak dia tinggal di sini? Mudah-mudahan enggak ya. Rumah ini dipakai ibadah kan?
Nah, insya Allah enggak lah. Enggak betah lah syaitan tinggal sini. Kok mau tinggal sini pun paling di hutan belakang tuh. Belakang tuh soalnya masih hutan. Iya. Tangga dengan hewan-hewan, tangga dengan para jin. Ya, jin tuh biasanya tinggal, dia mengutamakan tempat, dia tidak mau bersinggungan dengan manusia pada umumnya. Dia tinggal di hutan gitu kan, di pohon misalnya. Kalau dia jahil ya suka ganggu lah tuh, singgah-singgah ke rumah tuh kan, di belakang misalnya. Gitu. Ya, alhamdulillah. Dok, kuenya tadi tuh Wah, asik dengarkan cerita. terima kasih. Enak nih kuenya nih. Asik pula dengarkan cerita. Ya, seperti itulah. Oh, Masya Allah. Sesajen. Saya makan ya. Iya dok. Ya, silakan. Silakan dok. Nasi biryani.